Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syukur Rizal Fardosi dengan NIM 22041629, matkul Etika Profesi. Baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan apa yang maksud dengan pekerjaan dan profesi, persamaan dan perbedaannya. Baiklah, kita mulai ya. Pekerjaan. Pertama kita arti pekerjaan. Pekerjaan adalah aktivitas atau tugas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan imbalan atau biasa dalam bentuk uang. Sedangkan profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus serta keahlian tertentu. Persamaannya kedua-duanya adalah bentuk aktivitas kerja, baik pekerjaan maupun profesi melibatkan aktivitas kerja yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, tujuan mendapatkan imbalan. Kedua-duanya dilakukan untuk mendapatkan imbalan baik dalam bentuk gaji, upah, dan honorarium. Yang ketiga, keduanya penting dalam dunia bekerja. Baik pekerja maupun profesi memiliki peran penting dalam ekonomi dan masyarakat. Dan perbedaannya antara kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, pekerjaan. Pekerjaan tidak selalu membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus. Seseorang dapat melakukan pekerjaan yang tertentu hanya dengan keterampilan dasar atau pelatihan singkat. Kedua, profesi. Memerlukan pendidikan formal dan pelatihan khusus. Misalnya seseorang dokter harus menempuh pendidikan kedokteran dan mendapatkan lisensi praktik. Yang ketiga itu, jelaskan langkah-langkah membentuk organisasi profesi. Yang pertama, kita melakukan identifikasi kebutuhan dan tujuan. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi alasan dan kebutuhan mendasar untuk membentuk organisasi. Misalnya kebutuhan akan standar profesional, mengembangkan karir, jaringan, profesional, dan advokasi. Yang kedua, penetapan tujuan. Merumuskan tujuan organisasi seperti meningkatkan kompetensi profesional, melindungi kepentingan anggota, dan mempromosikan etik profesi. Yang kedua, yaitu riset dan fact-making. Ada dua. Yang pertama, studi banding. Melakukan riset tentang organisasi profesi sejenis di dalam atau luar negeri untuk memahami struktur kegiatan dan strategi mereka. Kedua itu best practice, mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam organisasi baru. Yang ketiga, pembentukan kelompok kerja. Yang pertama itu tim inisiator, membentuk tim inti yang terdiri dari para profesional yang berdedikasi dan memiliki visi yang sama. Yang kedua, komit persiapan. Membentuk komite khusus yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pembentukan organisasi seperti keanggotaan, hukum, dan keuangan. Yang keempat, menyusun rencana dan dokumen. Yang pertama itu rencana strategis. Menyusun rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategis jangka panjang. Yang kedua, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD atau RT, atau menyusun dokumen legal yang menjelaskan struktur organisasi, aturan keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, serta prosedur operasional. Yang ketiga itu kode etik. Menetapkan kode etik profesional yang akan menjadi pedoman perilaku bagi anggota. Yang kelima itu ada pengesahan legal. Yang pertama, pendaftaran resmi. Mendaftarkan organisasi ke badan pemerintah yang berwenang untuk mendapatkan status legal sebagai organisasi profesi. Yang kedua, persyaratan hukum. Memastikan semua persyaratan hukum terpenuhi seperti perbuatan akta pendidikan, NPWP, dan izin operasional. Yang keenam, ada sosialisasi dan rekrutmen anggota. Yang pertama itu kampanye informasi. Melakukan sosialisasi kepada calon anggota potensi melalui berbagai media seperti seminar, konferensi, dan media sosial. Yang kedua itu proses pendaftaran. Membuka pendaftaran anggota dengan prosedur yang jelas dan transparan. Yang ketujuh ada itu pelantikan dan peresmian. Pelantikan pengurus. Melakukan pelantikan pengurus yang akan menjelaskan organisasi sesuai dengan AD atau RT. Yang kedua itu acara peremian, mengadakan acara peremian untuk memperkenalkan organisasi secara resmi kepada publik dan pemangku kepentingan. 8. Pengembangan dan pelaksanaan program kerja, menyusun dan melaksanakan program kerja yang mendukung tujuan organisasi seperti pelatihan, sertifikasi, seminar, dan publikasi. Yang kedua, evaluasi dan monitoring, melakukan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian tujuan dan meningkatkan aktivitas organisasi. 9. Networking dan kemitraan. Jaringan kerja. Membangun jaringan dengan organisasi profesi lain, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk membuat posisi dan pengaruh organisasi. Kedua, kerjasama strategis. Mengembangkan kemitraan strategis untuk mendukung program dan kegiatan organisasi. Yang ke-10 yaitu penyelesaian dan pengembangan berkelanjutan. Review berkala.
melakukan review berkala terhadap AD atau RRT, program dan kebijakan organisasi untuk memastikan relevansi dan efektivitas. Yang kedua, pengembangan kompetensi, terus mengembangkan kompetensi anggota melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Baik, cuma itu saya sampaikan. Terima kasih banyak.